warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Gustiningsih, CGP Angkatan 11 akan memberikan ilmu kepada Bapak Ibu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, yaitu yang pertama itu konsep inti dari budaya, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila kita ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berpikir kritis. Adapun miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi guru mengontrol murid. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya dan ini teori kontrolnya. Stimulus respon yang pertama, realitas. Kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda pada teori kontrolnya. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Antara stimulus respon dan kontrol itu jauh sekali berbeda. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol, semua perilaku yang buruk itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilih-pilihan baru. Nah, inilah yang akan kita terapkan pada budaya positif, yaitu teori kontrol. Disiplin positif, kata disiplin berasal dari kata disciplinah yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai apa yang nanti kita diyakini sama siswa? Nah, itu nanti ada di slide berikutnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Selama ini kita telah menerapkan hukuman. Anak terlambat kita hukum, atau anak berprestasi kita kasih reward. Itu kita seorang guru. Karena selama ini kita ada anak yang datang terlambat kita hukum, kita suruh memilih sampah. Nah, pada teori kontrol itu kita sama artinya dengan penghukum. Sebenarnya di dalam budaya positif itu tidak berlaku yang kita penghukum. Tidak berlaku juga kita memberikan penghargaan atau reward kepada siswa.
penghargaan dan reward kepada siswa itu sama artinya kita memberikan hukuman kepada siswa. Nah, mungkin kita nggak tahu selama ini ternyata reward yang kita berikan kepada siswa berupa penghargaan atau bintang atau hadiah itu merupakan hukuman bagi siswa. Kenapa bisa menjadi hukuman kepada siswa? Siswa berlomba-lomba agar dia bisa mendapatkan hadiah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan berbuat curang. Mereka akan melihat buku atau mereka akan mencontoh dengan temannya, sehingga atau mereka mengancam temannya supaya memperlihatkan jawaban-jawaban supaya dia dapat reward. Nah, itu tidak dibenarkan dalam budaya positif. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Nilai kebajikan yang berikutnya Ibo Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi keterampilan hidup. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, apakah itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Ada makanan, ya, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, ada kesehatan. Ini poin-poin untuk bertahan hidup. Ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ada lagi penguasaan. Apa itu poin dalam penguasaan? Yang pertama itu harga diri. Ada lagi keinginan untuk dianggap. Ada lagi memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, ini diakui dan didengar. Selama ini kita kadang tidak mengakui atau kadang tidak mendengar apa-apa saja curhatan dari siswa kita. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada lagi kebebasan. Apa itu poin kebebasan? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang ada kebebasan. Lanjut ya, kesenangan. Kesenangan memiliki poin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini yang akan kita ajarkan nanti kepada siswa kita. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Kalau motivasi
intrinsik itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini dia. Ini yang diharapkan siswa, penghargaan atau imbalan dari orang lain. Berarti ini motivasi intrinsik. Ini yang tidak boleh kita berlakukan kepada siswa kita. Kalau dapat motivasi ekstrinsik ini yang tidak kita bolehkan kepada siswa kita. Tapi kalau dapat motivasi intrinsik, apa itu motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia. Jadi kita harus menggali motivasi intrinsik siswa, bukan motivasi ekstrinsik. Selama ini yang kita lakukan adalah motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini yang mereka lakukan jika siswa-siswa kita melakukan kesalahan atau siswa kita tidak mengikuti aturan. Nah, ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mereka akan berbuat yang lebih lagi. Lanjut. Nah, ini dia. Ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, seperti biasanya contohnya anak murid datang terlambat sekolah. Lalu kita kan tidak ada rencana kita akan menghukumnya. Tiba-tiba langsung kita hukum anak dengan memilih sampah atau membersihkan WC atau menyapu halaman. Nah, itu dia hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini berupa hukuman fisik dan psikis. Selama ini kita nggak pernah melakukan hukuman fisik atau psikis. Tapi ini mungkin. Yang kedua, yang pertama itu ya. Nah, karena kita murid tidak tahu nih apa yang akan kita beri hukuman dia. Nah, ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini misalnya contoh terencana. Kita sudah buat aturan ini, kita sudah buat kesepakatan. Kalau murid tidak boleh terlambat. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Misalnya salah satu konsekuensinya bikin perjanjian, surat perjanjian bahwa mereka tidak akan lagi terlambat datang sekolah. Nah, itu yang namanya peraturan yang telah disepakati. Nah, tapi dengan peraturan yang kita bikin itu, murid tetap tidak nyaman. Kenapa murid tidak nyaman? Mungkin mereka memiliki beberapa alasan mengapa mereka sering terlambat. Sehingga kalau mereka mendapat hukuman seperti itu, mereka menganggap dirinya tidak aman. Nih, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, maksudnya sikap guru selalu memonitor murid ini apa? Kita selalu melihat siswa, memonitori siswa, siapa yang tidak terlambat, siapa yang terlambat, lalu orang terlambat kita kasih hukuman. Nah, itu dia. Sikap guru selalu memonitor murid. Kadang murid dimonitor seperti ini, mereka akan mudah, mereka tidak percaya diri, mereka akan bertingkah. Jadi dongnya ada dulu. Nah, nanti Bu ada sesi berikutnya. Ini yang selama ini kita lakukan. Ada lagi restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Maka kita menggunakan restitusi segitiga restitusi namanya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, maksudnya di sini ya Bu ya. Anak itu kan terlambat datang ke sekolah. Nah, anak terlambat datang sekolah, kita tidak harus selalu menghukumnya. Apa yang kita lakukan dulu? Kita tanya, yang pertama itu nanti ada kita pelajari itu ada validasi identitas. Yang kedua nih kita masuk ini sini dulu Bu, 5 posisi kontrol dulu ini dulu Bu. Nanti itunya restitusi segitiga. 5 posisi kontrol guru. Ini seharusnya yang kita lakukan. Yang pertama penghukum, seperti yang dibilang tadi penghukum.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, di antara kelima ini menurut Ibu yang mana yang cocok untuk kita sebagai seorang guru? Yang mana kira-kira yang cocok bagi kita? Ibu tahu menghukum, Ibu tahu pembuat merasa bersalah, Ibu tahu teman, Ibu tahu pemantau, atau Ibu tahu manajer? Apa pemantau ini yang memonitor tadi Ibu? Yang teman ini bagaimana? Kita seolah-olah berteman dengan siswa. Siswa menganggap kita teman, kita menganggap siswa teman juga. Kalau pembuat merasa bersalah, itulah gara-gara wah tolonglah kerjasama sama ibu kan diberani pulang sekolah beko. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah anak itu merasa bersalah dengan kita. Penghukum ini yang kita beri hukuman-hukuman kepada murid. Jadi di antara yang kelima ini Bu, yang mana yang pantas untuk kita seorang guru? Teman. Ada lagi? Nah, bagus. Kalau kita memantau saja. Yang apa? Kalau manajer kan pimpinan. Iya. Mimpin terus gitu. Iya. Ada lagi Bu. Nanti kita bahas itu Bu. Jawaban dari Ibu Pin, memantau, manajer, pimpinan. Ada lagi? Bagaimana Ibu yang lain? Yang mana posisi kita yang ini? Yang kelima ini? Tapi tidak teman selalu. Ada satu saat kita berteman, ada satu saat kita sebagai manajer, ada satu saat kita sebagai pemantau. Ya. Nah, di antara semua ini, Bu, yang komplit itu yang mana? Masuk kita penghukum, masuk kita pembuat merasa bersalah, masuk tema pemantau atau manajer. Yang mana yang cocok bagi kita? Jadi terkelola semuanya ini. Kekurangan tempat. Anglo, kalau apa Pak? Bagus, manajer. Apa lagi? Bu Yulia? Apa tadi Bu Yulia? Sama dengan function manager. Nah, untuk taman ini kekurangannya ada Bu. Mereka seolah-olah tidak ada selain kita. Guru yang mereka anggap. Itu dia. Itu kekurangannya. Itu makanya ya anak tadi itu yang bapaknya itu yang siapa gurunya, yang ibunya siapa gurunya. Iya, itu kekurangan teman. Dia menganggap gurunya itu aja satu. Kalau dapat gurunya itu aja terus. Itu yang teman kekurangannya. Ya, memang betul mereka mau curhat sama kita, mau open sama kita, dan mereka tidak mau guru-guru yang lain. Dia tetap gurunya itu saja, dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya itu saja. Dia tidak mau yang lain. Itu kekurangannya teman. Kalau sama yang lain, dia seolah-olah merasa cemburu kita sama yang lain. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Jadi ini tidak efektif posisi kita sebagai teman. Ada kalanya kita dihargai, ada kalanya kita tidak dihargai kalau posisi teman. Apa yang buat merasa bersalah? Kita tidak mungkin kan membuat siswa selalu merasa bersalah dengan sikapnya, dengan perilakunya, dengan tingkah lakunya. Apalagi penghukum. Karena di dalam budaya positif, penghukum itu tidak boleh. Karena siswa bukan untuk kita hukum datang ke sekolah. Ataupun pemantau. Dari luar kita udah memantau. Kamu telat-telat lagi. Udah berapa kali ibu bilang kamu telat-telat aja terus. Itu tidak boleh Ibu. Itu tidak boleh. Di dalam budaya positif itu tidak boleh. Nah, di antara kelima posisi kontrol ini, maka yang paling cocok bagi kita seorang guru adalah manajer. Bagus. Nah, ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya Ibu, siswa selalu datang terlambat ke sekolah. Nah, ini kita sebagai penghukum. Apa yang kita suruh anak? Memilih sampah di sekeliling sekolah, atau membersihkan WC, atau menyapu halaman. Ini dia.
membuat merasa bersalah. Ini berulang kali aku bilang sama kamu, jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Tapi kamu selalu datang terlambat ke sekolah. Kamu selalu mengecewakan ibu. Kalau kita ngomong seperti itu, kira-kira siswa merasa bersalah atau tidak? Ya, siswa merasa bersalah. Nah, ini posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, lanjut. Ini lihat. Ini sebagai tema. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Kita bilang seperti itu sama anak-anak. Misalnya anak-anak datang terlambat tuh. Ayolah, ikuti aturan sekolah. Jangan terlambat-terlambat juga. Tolong dong ibu. Nanti ibu yang kena marah nanti. Kalian yang berbuat, ibu yang dimarahi. Nah itu dia posisi kita sebagai teman. Lalu apa lagi? Posisi kita sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Ada lagi posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Habis ini kamu pilih sampah-sampah yang berserakan di sekeliling sekolah. Dan besok kamu jangan datang terlambat sekolah lagi. Nah, sebelum anak kita masuk lagi, udah ini kata-kata ini sudah kita berikan kepada siswa. Nah, ini namanya pemantau. Ini dia manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Nah, itu pertama yang tanyakan dulu Bu sama siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Nah, terus kita bilang, kira-kira apa ya kesalahan kamu? Pasti anak dengan sendirinya mengatakan, iya Bu, saya terlambat Bu. Nah, setelah kita menggali mereka dulu. Itu yang manajer, menggali mereka dulu. Jangan kita menghukum mereka, jangan kita menvonis mereka. Tidak, kita gali dulu mereka. Kenapa mereka bisa terlambat datang ke sekolah? Nah, kenapa mereka? Oh, kita tahu dulu apa dia yang memunculkan kesalahannya, bukan kita yang bilang kesalahan kamu terlambat, bukan. Tapi dia yang dulu yang mengatakan kesalahannya apa. Terus, nah kira-kira menurut kamu apa kesalahan kamu? Nah, seperti itu ya Bu ya. Pasti dia bilang, iya Bu, saya terlambat Bu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Kita sebagai manajer mencari solusi bersama-sama dengan siswa untuk menemukan cara agar kesalahan siswa tersebut bisa diatasi. Nah, ini coba ibu lihat. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Membuat bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Nah, lalu ibu. Nah, ini kita bikin di sini. Posisi kontrol apakah aku? Ini Pak. Suara berapa ya nampak di situ ya? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, kita lakukan demi Bapak Ibu. Nah, sekarang ini dulu kita lihat nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kedapatkan 5 posisi kontrol. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk posisi kontrol yang mana? Silakan Ibu bikin. Nah, ini dia 5 posisi kontrol kita. Nah, ini dia. Pembuat bersalah. Ya. Yang kedua. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Apa rencana kamu untuk ini? Yang mana posisi kontrolnya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ngerti pria sekali santiang. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo, lakukan demi ibu. Ayo, lakukan demi bapak ibu ya. Nah, itu sebagai apa tadi? Bagus. Ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu posisi kontrol yang mana? Ya, bagus. Ini terakhir. Nah, ya. Silakan taruh di sini yang ibu buat. Ini dia ya. Nah, coba kita bahas untuk nomor 1. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini berarti posisi kontrolnya yang mana? 2. Membuat dosa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Oh, mantap. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bagus, manajer. Ayo, lakukan demi bapak ibu ya. Semangat. Teman, bagus. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Penghukum. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berarti kita sudah tahu di mana letak posisi kontrol kita sebagai seorang. Guru. Nah, ini lagi Bu. Keyakinan kelas. Nah, apakah kita sudah membuat keyakinan kelas? Apakah kita sudah membuat keyakinan sekolah? Sudah. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ini berbeda? Berbeda bersama Harus dipatuhi aja. Kalau keyakinan timbul dari dalam diri. bagus. Iya, benar sekali. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu tidak sama, tapi berbeda. Nah, ini dia. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas kita dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, apa contohnya ibu-ibu, bapak-bapak, keyakinan kelas yang dia sedikit tapi mudah diingat. Dia dibuat dalam pernyataan positif apa? Dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh. Nah, apa menurut bapak ibu keyakinan kelas yang perlu kita bikin bersama siswa kita di dalam kelas? Karena kita kan sudah melakukannya di dalam kelas. Disiplin. Nah, bagus, disiplin. Apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, iya betul sekali. Taat. Taat. Ya, Mengerti hak dan kewajiban. ya, mengerti hak dan kewajiban. Bekerja sama. Bekerja sama, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apa lagi? Saling peduli dan menghargai. Ya, bagus, saling peduli dan menghargai. Aktif di kelas. Nah, seperti itulah kita memunculkan keyakinan kelas dengan siswa kita. Setelah keyakinan kelas yang
mengerjakan tugas tepat waktu atau datang ke sekolah tepat waktu. Kan tidak ada kita menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Nah, lalu apakah tadi itu mudah diingat? Ya, mudah sekali diingat. Nah, semua warga sekolah kita libatkan. Nah, keyakinan kelas tersebut karena mereka yang telah membuatnya dari mereka sendiri-sendiri keyakinan kelas itu, dan mereka juga harus mematuhi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Nah, ini dia segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang akan kita ajarkan dengan siswa segitiga restitusi. Nah, ini dia. Apa yang ada di dalam segitiga restitusi? Ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kita tanya sama siswa. Berbuat salah itu wajar. Nah, kita tanya seperti ini. Ini contohnya ya, Ibu. Ariswin. Nah, ini contohnya. Ariswin tahu kenapa Ibu panggil? Tahu kenapa Ibu panggil? Enggak. Rambutnya panjang, Bu. Nah, seperti itu. Kita panggil siswa kita. Setelah kita panggil siswa kita tanya sama mereka, kenapa mereka kita panggil? Pasti anak menjawab. Kalau anak yang datang terlambat, tahu Bu, saya terlambat datang ke sekolah Bu. Nah, jangan kita bilang, itulah terlambat juga kamu datang. Jangan kita bilang seperti itu. Kita bilang, nah, berbuat salah itu wajar. Itu kata kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Itu dulu kita temukan. Terus, Ibu dulu pernah juga berbuat kesalahan. Waktu masa kecil seperti kamu, Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Kita bilang seperti itu, Ibu. Nah, setelah itu kita mencari permasalahan dari kesalahan ini. Kita tanya sama siswa nanti, kenapa dia terlambat datang ke sekolah. Pasti dia mau menceritakan kenapa dia terlambat ke sekolah. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Ya Bu ya, ini dia namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang akan kita gunakan dalam bertanya sama siswa. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasi tindakan siswa yang salah bukan menyalahkan siswa, tapi memvalidasi tindakan yang salah. Ini dia. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih, katanya pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Terus anak kita bisa menjawab, iya Bu, rumah saya jauh Bu, gak ada kendaraan Bu, bapak saya gak ada punya motor Bu. Pasti anak-anak mau menjawabnya. Atau iya Bu, saya terlambat bangun Bu, sehingga saya terlambat. Akhirnya keluarlah dari dirinya alasan-alasan dia terlambat datang ke sekolah. Sehingga kalau ini kita lakukan dari menstabilkan identitas, siswa kita pasti tidak akan berbohong. Tapi pakai cara, terlambat juga kamu tadi. Gitu juga. Itu juga orangnya. Pasti siswa itu merasa takut mendengar suara ibunya, jadi apalagi menjawabnya ya Bu ya. Lanjut. Ada lagi. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah kalimat-kalimat yang akan kita tanyakan kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa takut dengan kita itu. Maksudnya takut itu tidak merasa takut dia nanti dihukum sama gurunya.
tapi muncullah dari hatinya kesadaran dirinya kalau gurunya ada seperti itu. Nah, jadi ini menanyakan keyakinan begitu. Nah, kan keyakinan sudah kita buat tadi di sekolah. Tidak datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ini deh. Kita tanya sama dia. Nah, kira-kira menurut kamu kamu datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Apa dijawab anak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Datang tepat waktu. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Pasti anak akan menjawab. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kita? Menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang namanya menanyakan keyakinan. Jadi makanya sebelum kita di awal-awal tahun ajaran baru itu, awal-awal itu kita harus membuat keyakinan kelas dengan siswa. Sehingga ketika siswa melanggar aturan tersebut, dia akan tahu konsekuensi apa dari keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Nih, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Siswa tidur di dalam kelas. Nah, dia tidur di dalam kelas. Ini ada videonya ya, Ibu ya. Stop kan? Nah, ini dia ke bentar ya, Bu. Tuh, 2, 3. Alah. Nah, ini contoh yang kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Bu. Ini siswa kita yang terlambat datang ke sekolah. Nah, ini salah satu contoh. Ini. Ya, kedengar suaranya Ibu. Yang baru yang bagus juga Nah, ini Ibu, ini salah satu contoh kita menggunakan segitiga restitusi. Ini kita pertama identitas validasi identitas. Nah, ini nanti ada lagi. Sampai kita menanyakan keyakinan ini lagi yang ini sebentar. Nah, ini dia timbal balik dari siswa. Karena siswa sedang menemukan solusinya. Ini dia. Jadi dia setelah kita menggunakan segitiga restitusi, siswa merasa senang karena telah menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Baiklah, Bapak-bapak Ibu, apakah sudah mengerti dengan budaya positif yang saya sebutkan tadi? Sudah. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti persepsi tentang budaya positif. Semoga kita bisa melakukannya lagi setelah ini di sekolah dengan memposisikan kita sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa kita yang
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan mengidentifikasi kata sifat. Nah, semuanya ini terdapat kata-kata sifat. Nah, coba kita lihat kalimat pertama, yaitu pemandangan dari atas gunung terlihat indah. Yang manakah kata sifatnya? Dinda. Terlambat lagi ya? Iya. Oke, sekarang Dinda duduk dulu ya. Nanti temu ibu ya. Ya, silakan duduk. Kenapa Dinda ibu panggil? Tahu, Bu. Kenapa coba? Karena saya terlambat datang ke sekolah, Bu. Benar sekali, karena Dinda datang terlambat ke sekolah. Nah, ibu lihat Dinda akhir-akhir ini sering ya datang terlambat ke sekolah. Kira-kira dalam 1 minggu ini udah berapa Dinda datang terlambat ke sekolah? Udah 5 kali, Bu. Udah 5 kali dalam 1 minggu. Sekarang ibu tanya, sering terlambat itu suatu kesalahan apa tidak? Iya, Bu. Iya. Dinda berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Oke, Dinda? Nah, Dinda, sekarang bagaimana kalau kita cari solusinya bersama-sama untuk menyelesaikan masalah Dinda ini? Iya, Bu. Iya. Nah, Dinda sering terlambat datang ke sekolah itu pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Apa alasannya? Karena rumah saya jauh, Bu. Saya pergi ke sekolah berjalan kaki, Bu. Tidak ada kendaraan atau ojek di dekat rumah saya, Bu. Berarti jauh rumahnya ya. Nah, menurut Dinda, terlambat datang ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Nah, Dinda tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Apa coba? Disiplin, Bu. Iya, disiplin. Menurut Dinda, disiplin itu penting nggak buat Dinda? Penting, Bu. Penting, betul sekali. Disiplin itu sangat penting bagi kita karena kita bisa menghargai waktu. Nah, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, tugas-tugas kita tidak menumpuk, dan kita pun tidak ketinggalan pelajaran. Nah, yang paling penting sekali itu adanya rasa peduli terhadap kita. Adanya rasa kepedulian terhadap kita ya. Nah, baiklah Dinda. Ya, Bu. Saya menyesali. Saya sudah sering datang terlambat ke sekolah. Saya minta maaf, Bu. Baiklah. Sikap Dinda yang meminta maaf itu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik. Nah, menurut Dinda, apakah yang akan Dinda lakukan agar Dinda tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan berangkat ke sekolah lebih cepat lagi, Bu, agar tidak terlambat datang ke sekolah. Janji Dinda tidak cepat datang ke sekolahnya? Iya. Nah, baiklah, sekarang kita sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Dinda agar Dinda tidak datang lagi terlambat ke sekolah ya. Baiklah. Nah, sekarang Dinda kembali lagi ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Nabila mengucapkan terima kasih kepada Bu Cici yang telah mengajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Kata benda dan kata sifat itu apakah berbeda? Aduh, anak Ibu tidur lagi. Intan. Sekarang coba cuci mukanya keluar dulu ya. Dan nanti temu Ibu lagi ya. Oke. Intan, pasti udah tahu ya kenapa Ibu memanggil Intan ke sini? Tahu, Bu. Kira-kira kenapa ya Intan Ibu panggil? Karena saya tertidur di dalam kelas, Bu. Ya benar. Tadi waktu Ibu menerangkan, Ibu melihat Intan tidur di kelas. Nah, kira-kira kok bisa ya waktu Ibu menerangkan Intan tertidur? Karena saya bergadang, Bu. Kenapa Intan bergadang? Karena saya semalam bergadang, Bu. Nah, Intan, Ibu bisa memaklumi Intan tertidur saat belajar. Karena dulu Ibu pernah juga seperti itu.
tidur saat belajar. Nah, menurut Intan, kita tidur di kala saat belajar, apakah itu suatu kesalahan? Iya, Bu. Iya, benar. Nah, kita boleh melakukan kesalahan karena tidak pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah kesalahan itu bisa dibenarkan saat kita belajar tertidur? Ya, tidak. Karena itu dianggap tidak menghargai guru saat mengajar. Dan Ibu harapkan Intan bisa mengusahakan agar tidak tidur saat belajar. Oke? Oke Intan? Ya. Nah, emang semalam Intan tidurnya jam berapa? Kok sekarang masih ngantuk juga di sekolah? Jam 12, Bu. Jam 12? Emang ngapain aja Intan sampai jam 12 baru tidur? Main game, Bu. Nah, kira-kira main game sampai larut malam itu apakah bagus untuk anak sekolah? Nah, kalau tidak, kenapa Intan main game sampai larut malam? Karena saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Nah, coba Ibu bertanya lagi. Mana yang bermanfaat? Kita gunakan waktu itu untuk bermain game atau belajar? Nah, sekarang Intan sudah tahu kan penyebab Intan tidur di dalam kelas? Sudah. Nah, besok kita akan mencari solusinya dari masalah Intan. Nah, apa solusinya? Nah, pertanyaan Ibu satu. Anak sekolah itu tidurnya jam berapa? Jam 10 paling Nah, jam 10 paling lambat. Kalau paling cepatnya jam berapa? jam 9. Nah, jam 9. Kan sudah tahu Intan, anak sekolah itu paling cepatnya tidur jam 9, paling lambatnya tidur jam 10. Nah, besok Intan harus mengatur pola tidur Intan. Paling lambat Intan tidurnya jam 10. Mengerti Intan? Oke. Nah, sekarang kira-kira tertidur di dalam kelas itu termasuk nggak keyakinan kelas kita? Iya. Nah, kalau termasuk di dalam keyakinan kelas kita, tidak boleh tidur dalam kelas. Nah, Intan tahu nggak apa konsekuensi yang harus Intan lakukan jika tidur di dalam kelas? Saya harus mencatat semua pelajaran yang telah dipelajari selama saya tidur. Bagus. Habis ini Intan harus mencatat semua materi yang sudah Ibu terangkan pada saat Intan tidur ya. Dan tolong aja Intan lihat catatan temanya. Oke Intan? Oke, Bu. Saya minta maaf karena telah tertidur di dalam kelas. Terus? Berjanji? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Nanti kalau udah selesai semuanya Intan kasih sama Ibu lagi ya. Kalau nggak ngerti Intan tanya lagi ke Ibu ya.